Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat geger warga. Korbannya merupakan pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel, di mana tersangka ternyata nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Dan berikut penelusurannya dalam Inside Crime. Kasus perampokan disertai pembunuhan yang menggeger warga Ambarawa, Jawa Tengah, di mana korban tewas adalah pemilik konter pun dengan luka parah di bagian kepala juga dianiaya para tersangka, di mana tersangka juga mengenal korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri. Kamis siang, warga desa Pojoksari, Ambarawa digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat. Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 11:30. Ya udah, HP udah nggak ada, terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh jebol lagi ke belakang gitu. Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh. Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapapun. Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan. Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sodako. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi box buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu. Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus 2 pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat 2 tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya 2 pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku. Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap 2 orang tersangka yang telah kita tahan. Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Akibat perbuatannya, 2 tersangka disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.